Pernahkah Anda merasa tubuh ini sering sakit, padahal hasil cek medis bilang semua normal? Tidur cukup, makan dijaga, obat diminum, tapi anehnya energi tetap habis, pikiran berat, dan badan rasanya seperti membawa beban tak kasat mata. Kalau Anda pernah mengalami itu, berhenti sejenak. Karena menurut Primbon Jawa, penyebabnya mungkin bukan ada di tubuh Anda, tapi di aura Anda. Primbon sejak ratusan tahun lalu sudah mencatat satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka. Penyakit adalah bahasa halus dari ketidakseimbangan energi batin. Leluhur Jawa tidak langsung bertanya, organ apa yang sakit? Mereka bertanya, aura bagian mana yang retak? Dan inilah yang membuat ilmu primbon sering dianggap aneh, mistis, bahkan ditertawakan. Padahal justru di sanalah akar masalah kesehatan manusia disimpan. Banyak orang tidak sadar, setiap emosi yang dipendam, setiap konflik batin yang tak selesai, setiap pantangan weton yang dilanggar berulang kali, perlahan menggerogoti medan energi tubuh. Awalnya hanya lelah, lalu jadi susah tidur, berlanjut ke nyeri tanpa sebab, dan akhirnya sakit yang tak kunjung sembuh. Primbon menyebut fase ini sebagai aura bocor. Energi hidup keluar, tapi pemiliknya tidak pernah tahu kapan dan dari mana. Yang lebih mengerikan, ketika aura tidak seimbang, bukan hanya kesehatan yang terganggu, rezeki seret, keputusan hidup kacau, hubungan mudah retak. Semua saling terhubung. Itulah mengapa dalam primbon, kesehatan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan beriringan dengan harmoni batin dan kecocokan energi hidup seseorang. Di video ini, kita tidak akan bicara teori kosong. Kita akan mengurai kearifan kesehatan primbon Jawa secara jujur dan mendalam. Bagaimana aura yang rusak memunculkan penyakit, hitungan weton yang menentukan titik lemah tubuh, dan ritual Jawa kuno yang digunakan leluhur untuk mengkalibrasi ulang energi kehidupan. Bukan untuk menolak pengobatan modern, tapi untuk memahami mengapa sebagian orang sembuh dan sebagian lainnya terus berputar dalam sakit yang sama. Tapi peringatan saya satu, jangan menonton video ini sambil lalu. Karena bisa jadi, apa yang Anda dengar hari ini adalah jawaban dari sakit yang sudah lama Anda tanyakan. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan lonceng. Konten seperti ini tidak selalu muncul di beranda, dan tidak semua kearifan primbon boleh dibuka sembarangan. Tulis siap di kolom komentar, sebagai tanda Anda benar-benar ingin memahami kesehatan dari sudut pandang leluhur Jawa. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang jarang dibahas orang. Saat tubuh sakit, primbon justru tidak melihat tubuh, tapi melihat aura Anda. Dalam pandangan primbon Jawa, ada satu prinsip dasar yang sering disalahpahami orang modern. Tubuh bukan pusat masalah, tubuh hanyalah layar. Yang memunculkan gambar sakit atau sehat di layar itu adalah aura. Itulah sebabnya, leluhur Jawa tidak terburu-buru menyimpulkan penyakit sebagai kerusakan organ. Mereka percaya setiap sakit adalah pesan, bukan hukuman. Primbon mencatat bahwa sebelum tubuh benar-benar jatuh sakit, aura selalu lebih dulu terganggu. Gangguan ini bisa muncul bertahun-tahun sebelumnya, tapi sering diabaikan karena tidak terlihat secara kasat mata. Aura dalam primbon Jawa bukan sekedar istilah spiritual. Ia dipahami sebagai medan energi kehidupan, perpaduan antara pikiran, emosi, niat, dan ritme hidup seseorang. Jika medan ini stabil, tubuh akan kuat meski usia bertambah. Namun jika medan ini retak, tubuh yang paling sehat sekalipun akan ikut ambruk. Leluhur Jawa menyebut kondisi awal ini sebagai getar halus, perasaan tidak nyaman tanpa sebab jelas. Badan terasa berat padahal tidak bekerja keras. Pikiran sulit tenang meski tidak sedang punya masalah besar. Tidur cukup, tapi bangun tetap lelah. Di tahap ini, medis biasanya berkata, semua normal. Dan primbon menjawab, ya, karena yang sakit belum tubuhmu, tapi auramu. Masalahnya, kebanyakan orang baru sadar ketika sakit sudah turun ke raga. Saat mah kronis, darah tinggi, nyeri sendi, atau sakit kepala tak berujung mulai menetap. Padahal menurut primbon, itu artinya aura sudah terlalu lama dibiarkan bocor. Primbon mengajarkan bahwa aura bisa rusak bukan karena hal besar saja, tapi karena kebiasaan kecil yang berulang. Hidup tidak selaras dengan weton,
Emosi dipendam terlalu lama, memaksakan diri di waktu yang seharusnya berhenti, melanggar pantangan hari tanpa sadar, atau hidup bertentangan dengan watak energi lahirnya. Semua itu menumpuk, dan tubuh yang paling jujur akhirnya berbicara lewat sakit. Yang menarik, Primbon tidak melihat penyakit sebagai musuh. Penyakit adalah peringatan terakhir agar manusia kembali selaras dengan jalannya. Itulah mengapa ada orang yang sakit ringan tapi lama sembuh, sementara yang sakit berat namun cepat pulih. Perbedaannya bukan di obat, bukan pula di dokter, tapi di respon auranya terhadap ketidakseimbangan itu sendiri. Jika aura masih utuh, tubuh mudah memperbaiki diri. Jika aura sudah retak, tubuh hanya bertahan, bukan menyembuhkan. Primbon bahkan mencatat, orang dengan aura keruh akan mudah tersulut emosi, dan emosi itu langsung menyerang organ yang memang jadi titik lemahnya sejak lahir. Inilah mengapa dalam Primbon, sakit kepala sering dikaitkan dengan konflik batin, gangguan lambung dengan perasaan tertekan, nyeri dada dengan beban yang tidak diucapkan. Semua kembali ke hubungan antara batin dan raga. Bab ini adalah fondasi dari seluruh pembahasan. Jika Anda masih percaya bahwa kesehatan hanya soal fisik, maka ilmu Primbon akan terdengar aneh. Namun jika Anda mulai menyadari bahwa hidup ini adalah satu kesatuan, pikiran, batin, energi, dan tubuh, maka Anda akan paham mengapa leluhur Jawa selalu berkata, "Sing waras disik atine, awak bakal nurut." Yang harus disembuhkan lebih dulu adalah batinnya, tubuh akan mengikuti. Dan setelah memahami ini, barulah kita bisa masuk ke tahap berikutnya, mengenali jenis ketidakseimbangan aura yang menentukan arah penyakit seseorang. Dalam Primbon Jawa, aura bukan satu lapisan tipis seperti yang sering dibayangkan orang. Aura adalah sistem berlapis, dan setiap lapisan memiliki pengaruh langsung pada kesehatan, emosi, dan daya hidup seseorang. Inilah kesalahan paling umum. Banyak orang mengira semua sakit itu sama. Padahal menurut Primbon, jenis sakit ditentukan oleh lapisan aura mana yang terganggu. Leluhur Jawa membagi ketidakseimbangan aura menjadi 3 tingkat utama. Semakin dalam gangguannya, semakin lama dan kompleks dampaknya. Tingkat pertama, aura lemah, saat energi hidup mulai menurun. Aura lemah adalah fase awal. Di tahap ini, tubuh sebenarnya belum sakit, tapi daya tahannya turun drastis. Ciri-cirinya sering dianggap sepele, mudah capek tanpa sebab jelas, sering masuk angin, pusing ringan, tidur lama tapi tetap tidak segar, semangat hidup naik turun tidak menentu. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tenogo ora kebak, energi tidak penuh. Biasanya terjadi karena seseorang hidup tidak sejalan dengan wetonnya. Contohnya, memaksakan kerja berat di hari yang seharusnya tenang, sering begadang pada waktu aura paling terbuka, tidak menghormati ritme lahirnya sendiri. Jika dibiarkan, aura lemah akan menjadi pintu masuk gangguan yang lebih dalam. Tingkat kedua, aura keruh, saat emosi mulai menyerang tubuh. Di tahap ini, aura tidak hanya melemah, tapi tercemar. Biasanya disebabkan oleh emosi yang tidak selesai. Primbon sangat tegas soal ini. Emosi yang dipendam adalah racun paling halus bagi aura. Ciri aura keruh, dada terasa sesak tanpa sebab, lambung bermasalah, jantung sering berdebar, pikiran berat, mudah marah, mudah tersinggung. Primbon percaya, setiap emosi negatif yang ditahan terlalu lama akan mengendap di organ tertentu, sesuai watak lahir seseorang. Orang dengan aura keruh sering berkata, "Saya capek, tapi bukan capek badan." Dan itu benar, yang lelah adalah batin, dan tubuh hanya menerima dampaknya. Jika aura keruh tidak dibersihkan, penyakit mulai menetap, bukan datang dan pergi. Tingkat ketiga, aura retak, saat penyakit menjadi takdir palsu. Ini tahap paling berat dan paling jarang disadari. Aura retak terjadi ketika pelanggaran pantangan weton terus-menerus. Konflik batin berlangsung bertahun-tahun. Seseorang hidup bertentangan dengan watak energi lahirnya. Ciri-cirinya, sakit menahun. Pengobatan terasa hanya menahan, bukan menyembuhkan. Masalah kesehatan datang bersamaan dengan masalah hidup lain. Rezeki macet, keputusan sering salah arah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai jalur hidup bengkok,
bukan karena nasib buruk, tapi karena energi hidup tidak lagi sejajar. Yang berbahaya, banyak orang mengira ini adalah takdir. Padahal menurut Primbon, takdir bisa berubah ketika auranya diperbaiki. Aura retak bukan kutukan, ia adalah peringatan keras. Kesimpulan bab 2, salah diagnosis aura, salah pula penanganan. Inilah mengapa Primbon selalu mengajarkan, sebelum menyembuhkan, kenali dulu jenis gangguan auranya. Aura lemah diperkuat, aura keruh dijernihkan, aura retak diselaraskan ulang. Jika semua penyakit diperlakukan sama, maka hasilnya juga akan berulang. Dan setelah Anda memahami 3 lapisan ini, kita baru bisa masuk ke tahap berikutnya yang paling menentukan. Hitungan Primbon Jawa untuk mengetahui titik lemah tubuh berdasarkan weton lahir seseorang. Di sanalah rahasia yang jarang dibuka ke publik mulai terlihat. Hitungan Primbon Jawa menemukan titik lemah tubuh dari weton lahir seseorang. Di titik ini, banyak orang mulai tidak nyaman karena Primbon Jawa melakukan sesuatu yang jarang dilakukan ilmu modern, menghubungkan hari lahir seseorang dengan pola sakitnya. Bagi leluhur Jawa, weton bukan sekedar penanda ulang tahun. Weton adalah kode energi hidup, peta bawaan yang menentukan ritme tubuh, daya tahan alami, titik lemah organ, dan waktu-waktu rawan kesehatan menurun. Itulah sebabnya Primbon tidak pernah bertanya, usia Anda berapa? Yang ditanya justru, hari apa dan pasarannya apa? Karena sejak seseorang lahir, ia sudah membawa neptu, nilai energi yang membentuk karakter dan kondisi raganya. Primbon mengajarkan bahwa setiap neptu memiliki beban tubuh yang berbeda. Neptu besar biasanya kuat secara fisik, tapi rentan terhadap penyakit yang datang diam-diam dan menetap. Neptu kecil lebih cepat drop, tapi jika auranya bersih, pemulihannya juga cepat. Inilah alasan mengapa 2 orang dengan penyakit yang sama bisa memiliki perjalanan yang sangat berbeda. Bukan karena satu lebih kuat, tapi karena pola energi lahir mereka berbeda. Primbon Jawa bahkan mencatat, ada weton tertentu yang organ tubuhnya sensitif sejak lahir. Bukan berarti pasti sakit, tapi mudah bereaksi saat auranya terganggu. Misalnya, ada weton yang titik lemahnya di perut dan pencernaan, ada yang sensitif di dada dan pernafasan, ada yang rapuh di kepala dan pikiran. Semua ini bukan ramalan kosong, tapi hasil pengamatan lintas generasi. Yang sering diabaikan orang modern adalah waktu rawan weton. Primbon percaya, dalam siklus tertentu, biasanya saat hari pasaran bertemu, aura seseorang lebih terbuka. Di waktu inilah, penyakit lama bisa kambuh, tubuh terasa lebih berat, emosi mudah goyah, keputusan sering keliru. Bukan kebetulan, itu adalah ritme energi lahir yang sedang turun. Namun sayangnya, banyak orang justru memaksakan kerja berat, begadang, emosi meledak, atau mengambil keputusan besar di saat auranya paling lemah. Primbon menyebut ini sebagai melawan jam hidup sendiri. Jika dilakukan sekali, mungkin tidak terasa. Jika berulang, tubuh mulai protes. Yang menarik, Primbon tidak mengajarkan ketakutan pada weton. Sebaliknya, ia mengajarkan kesadaran. Ketika seseorang tahu kapan auranya kuat, kapan harus menahan diri, kapan tubuh butuh istirahat batin, maka penyakit berat sering tidak sempat turun ke raga. Inilah perbedaan besar antara orang yang sering sakit dan yang cepat pulih. Yang satu hidup membabi buta, yang lain hidup selaras dengan ritme lahirnya sendiri. Primbon menegaskan satu hal penting, weton bukan vonis, weton adalah peta peringatan. Ia tidak mengatakan, kamu pasti sakit. Ia berkata, di titik ini, jaga dirimu lebih baik. Dan ketika hitungan weton dipahami dengan benar, banyak orang baru sadar mengapa sakitnya selalu datang di pola yang sama. Masalah kesehatan sering berbarengan dengan masalah hidup lain dan mengapa pengobatan terasa setengah jalan. Karena yang disentuh baru tubuh, bukan ritme energi hidupnya. Video ini adalah jembatan penting. Tanpa memahami hitungan Primbon, ritual apapun akan terasa umum. Dan setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang paling praktis sekaligus sensitif. Ritual Jawa untuk mengkalibrasi ulang aura kesehatan agar tubuh dan energi kembali sejalan. Setelah memahami bahwa penyakit berakar dari aura, dan aura dipengaruhi weton serta ritme lahir, Primbon tidak berhenti pada teori. Ia memberi jalan pemulihan.
Namun satu hal harus diluruskan sejak awal. Ritual Jawa bukan mantra instan, bukan pula alat pemaksa nasib. Ritual dalam primbon adalah alat kalibrasi, menyetel ulang energi hidup agar kembali ke jalurnya. Leluhur Jawa memahami satu prinsip penting. Ketika aura rusak, yang dibutuhkan bukan kekuatan besar, tapi ketepatan waktu dan niat. Karena itu, ritual selalu dilakukan di hari tertentu, dengan durasi tertentu, dan kondisi batin tertentu, bukan asal-asalan. Ritual penjernihan aura, membersihkan energi keruh. Ini adalah ritual paling dasar dan paling sering disalahpahami. Tujuannya bukan mengusir sesuatu, tapi mengendapkan kembali energi yang kacau. Biasanya dilakukan di hari weton sendiri, waktu sepi, malam atau menjelang subuh. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Kesehatan bukan sekadar urusan tubuh, dan sakit bukan selalu tanda kelemahan. Primbon Jawa mengajarkan sesuatu yang sering kita lupakan. Tubuh hanya mengikuti arah batin dan energi hidup kita sendiri. Selama ini banyak orang berperang melawan sakit, tanpa pernah bertanya, apa yang sebenarnya sedang tidak selaras dalam hidup saya? Padahal ketika aura terganggu, tubuh hanya menjalankan perannya sebagai penyampai pesan. Ia berbicara lewat lelah, nyeri dan kegelisahan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Leluhur Jawa tidak mengajarkan ketakutan pada penyakit. Mereka mengajarkan kesadaran. Kesadaran akan ritme hidup, kesadaran akan batas diri, dan kesadaran untuk tidak terus-menerus memaksa diri berjalan di jalur yang salah. Jika setelah menonton video ini Anda mulai lebih peka pada tubuh sendiri, lebih berhenti sejenak sebelum bereaksi, atau mulai bertanya tentang arah hidup Anda, itu berarti pesan primbon sudah sampai. Tidak semua orang siap menerima kearifan ini, karena primbon tidak memberi jalan pintas. Ia hanya menawarkan satu hal yang jujur, kembali selaras dengan diri sendiri. Jika video ini memberi sudut pandang baru, tekan tombol like, bukan untuk algoritma semata, tapi sebagai tanda bahwa kearifan leluhur masih relevan untuk hidup hari ini. Subscribe dan aktifkan lonceng. Konten seperti ini tidak selalu nyaman, tapi seringkali justru yang paling dibutuhkan. Tulis di kolom komentar, apa yang paling kena di saya? Bisa soal kesehatan, batin, atau pengalaman hidup Anda sendiri. Siapa tahu dari sana kita bisa bahas lebih dalam di video berikutnya, dengan sudut pandang primbon yang jujur, tenang dan tidak menyesatkan. Ingat satu hal sebelum kita berpisah, hidup tidak harus sempurna untuk menjadi selaras, cukup berhenti melawan diri sendiri. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, tetap jaga aura Anda. Menggunakan unsur sederhana, air bersih, keheningan dan kesadaran penuh. Primbon menekankan, air bukan sekadar simbol, tapi media penenang getaran batin. Saat dilakukan dengan benar, banyak orang merasakan dada lebih lapang, tidur lebih nyenyak, pikiran tidak seberat sebelumnya. Itu tanda aura mulai jernih kembali. Puasa aura ringan, menghentikan kebisingan energi. Puasa dalam primbon tidak selalu soal lapar. Ada yang disebut puasa aura, menahan diri dari hal-hal yang mengganggu keseimbangan batin. Bentuknya bisa mengurangi bicara, menahan emosi, tidak memaksakan aktivitas berat, selama satu hari tertentu sesuai hitungan pasaran. Tujuannya satu, memberi ruang bagi aura untuk pulih tanpa tekanan. Primbon percaya, energi yang terus dipaksa bergerak tidak pernah sempat memperbaiki diri. Puasa aura adalah rem darurat. Tirakat napas batin, menarik kembali energi yang bocor. Ini ritual yang paling halus tapi paling berdampak jika dilakukan konsisten. Dilakukan dengan duduk diam, mengatur napas perlahan, memusatkan kesadaran di dalam tubuh. Primbon mengajarkan bahwa napas adalah jembatan antara raga dan aura. Ketika napas kacau, aura ikut kacau. Ketika napas tenang, aura mengikuti. Banyak orang yang sakit menahun sebenarnya bernapas pendek, terburu-buru dan tidak sadar. Tirakat ini bertujuan mengembalikan ritme alami kehidupan. Kesalahan fatal dalam ritual primbon. Primbon juga memberi peringatan keras. Ritual akan gagal total jika dilakukan sambil ragu, diniatkan untuk pamer atau uji coba, dilakukan tanpa memahami tujuannya. Leluhur Jawa menegaskan, ritual tanpa kesadaran hanya akan melelahkan aura.
Karena itu ritual tidak dianjurkan terlalu sering. Yang penting bukan banyaknya, tapi ketepatan dan keselarasan. Inti bab 4. Ritual bukan keajaiban, tapi perbaikan arah. Ritual dalam primbon bukan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ia hanya mengembalikan manusia ke kondisi aslinya, sehat, seimbang dan tidak bertabrakan dengan ritme hidupnya sendiri. Dan ketika aura mulai selaras kembali, tubuh tidak lagi bekerja sendirian. Disitulah proses penyembuhan sejati mulai. Setelah ini kita akan masuk ke bab terakhir, bagian yang paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang benar-benar berubah saat aura seimbang, dan mengapa kesehatan, rejeki dan keputusan hidup ikut bergerak searah. Saat aura seimbang, kesehatan bukan lagi perjuangan. Primbon Jawa selalu menutup pembahasan kesehatan dengan satu kesimpulan besar. Tubuh yang sehat bukan hasil perlawanan, tapi hasil keselarasan. Ketika aura seseorang sudah kembali seimbang, perubahan yang terjadi sering terasa sederhana, namun justru itulah tanda paling kuat. Tidur menjadi lebih pulas tanpa dipaksa, bangun pagi tidak lagi terasa berat, pikiran jernih meski masalah hidup belum sepenuhnya selesai, tubuh terasa mau bekerja sama, bukan terus melawan. Primbon menyebut fase ini sebagai urip ketemu alure, hidup kembali ke jalurnya. Yang menarik, saat aura selaras, kesehatan tidak berdiri sendiri, ia menarik perubahan lain secara alami. Tubuh memulih tanpa dipaksa. Dalam kondisi aura seimbang, tubuh masuk ke mode alami pemulihan, bukan karena obat bertambah, tapi karena energi hidup tidak lagi bocor ke konflik batin. Primbon percaya, tubuh manusia sejatinya sudah memiliki sistem penyembuhan bawaan. Masalahnya, sistem itu sering terganggu oleh tekanan batin, ritme hidup yang salah, dan pertarungan batin yang tidak selesai. Saat aura tenang, tubuh punya ruang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pikiran jernih, keputusan tidak lagi sembarangan. Aura yang seimbang membuat pikiran tidak reaktif. Seseorang menjadi lebih peka membaca situasi, tidak mudah terbawa emosi, dan lebih jarang menyesal setelah mengambil keputusan. Primbon mencatat banyak kegagalan hidup bermula dari keputusan yang diambil saat aura sedang keruh. Ketika aura selaras, intuisi lebih tajam, rasa tidak enak muncul tepat waktu, dan arah hidup terasa lebih jelas. Ini bukan supranatural, ini kepekaan batin yang kembali aktif. Rejeki mulai mengalir tanpa dicari mati-matian. Ini bagian yang sering dianggap sensasional, padahal paling logis dalam primbon. Saat aura rusak, seseorang cenderung salah memilih jalan, bertemu orang yang keliru, dan terus mengulang kesalahan yang sama. Bukan karena nasib buruk, tapi karena energinya tidak sinkron dengan peluang yang lewat. Primbon menyebutnya sebagai rejeki ketemu wong sing siap nerimo. Hubungan hidup menjadi lebih tenang. Aura yang sehat juga mempengaruhi relasi. Seseorang menjadi lebih sabar, tidak mudah tersulut, dan tidak terus-menerus menguras diri demi orang lain. Primbon percaya, aura yang stabil menciptakan batas batin yang sehat, tidak terlalu menutup diri, tidak pula membiarkan diri terkuras. Video ini menegaskan satu hal penting. Kesehatan sejati bukan sekadar bebas dari sakit, tapi mampu hidup tanpa terus berperang dengan diri sendiri. Primbon Jawa tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya mengajarkan cara agar masalah tidak merusak tubuh dan batin sekaligus. Ketika aura selaras, sakit menjadi guru, bukan musuh. Lelah menjadi sinyal, bukan hukuman. Hidup menjadi perjalanan, bukan beban. Dan di titik inilah kearifan leluhur Jawa terasa paling relevan. Bukan karena mistisnya, tapi karena manusianya kembali utuh. Jika sampai di sini Anda merasa ada bagian hidup yang klik, itu bukan sugesti. Itu aura Anda sedang mengenali jalannya sendiri. Dan tugas kita hanya satu, menjaganya tetap selaras.